Nah, bentuk-bentuk bentuk-bentuk PD linear tingkat satu itu ada yang bisa kita transformasi ke PD linear itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama adalah PD Bernoulli, kemudian PD yang berbentuk F aksen J di PDX ditambah F J V sama dengan QX. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Nanti bisa kita transformasi. Kemudian ada bentuk-bentuk lain yang bisa kita transformasi, cuma pemilihan transformasinya kita harus mencoba ya. Jadi harus coba-coba dengan pengamatan, dengan melihat bentuk yang ada, kemudian kemungkinan apa yang bisa bisa dipilih sebagai transformasi ya, tapi belum tentu berhasil. Harus dicoba dan bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau yang dua macam ini di atas, ya, penulis sama sama yang bentuk F aksen P di PTX plus FY P sama dengan QX itu sudah pasti itu transformasinya, sehingga nanti kalau dilaksanakan ya pasti menghasilkan PD linear ya. Nah ini yang pertama bentuk PD Bernoulli ini bedanya dengan PD linear adalah yang ruas kanannya di sini ada J pangkat N ya. Jadi kalau PD linear kan J-nya pangkatnya 1, DYDX juga pangkat 1. Nah ini DYDX pangkat 1, tapi Y-nya ada pangkat N ya. Jadi ini tidak linear ya, tapi bisa kita ubah ke PD linear ya. Caranya bagaimana? Secara teori ini PD Bernoulli itu bisa ditransformasi sebagai berikut. Jadi pertama kita klikkan J pangkat N dulu ya, kedua ruas ya. Jadi seperti ini. Nah, baru kita misalkan Y pangkat 1 min N, yaitu itu sebagai V ya. Berarti ada dvdx ya. Jadi seperti ini. Dvdx sama dengan 1 min N, Y pangkat min N ya, kalikan dvdx. Nah, ini kalau kalau dikalikan dengan 1/1 min N, jadi menjadi seperti ini. Jadi ini ada bentuk yang ada PXV sama dengan QX ya. Ini 1/N-1 dvdx ya. Nah, ini kalau dikalikan N-1 jadi ini ya. Jadi ini jelas ini merupakan PD linear ya. PD linear tingkat 1. Nah, jadi dari yang tadi tidak linear dengan prosedur pemisalannya seperti di atas ya, maka hasilnya pasti merupakan PD linear ya. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan cara PD linear ya. Nah, jangan lupa harus dikembalikan ke variabel awal ya. Jadi ada variabel B itu ada variabel untuk perantara saja. Jadi harus kembali ke variabel X dan Y. Jadi setelah diselesaikan, disubstitusi B-nya ya. Ini contoh, dx sama dengan min Y sama dengan X kali Y pangkat 5 ya. Nah, di sini berarti Px-nya adalah negatif 1 ya. Oh, bukan ya, ini PD Bernoulli dengan Y-nya pangkat 5 ya. Berarti ini harus dikalikan Y pangkat min 5 ya. Ya, kalikan Y pangkat min 5 ini ya hasilnya. Nah, dimisalkannya Y sama dengan Y pangkat min 4 ya. Ini sebagai P ya. P sama dengan Y pangkat min 4. Maka ada dvdx min 4, Y pangkat min 5 dvdx. Kalikan 1/4 ya. Sehingga ada bentuk yang sama, ini Y pangkat 5 di YDX ya. Ini Y pangkat 5 di YDX diganti min 1/4 dvdx ya. Kemudian Y pangkat min 4-nya diganti P sehingga menjadi bentuk ini. Jadi min 1/4 dvdx dikurang P sama dengan X. Kemudian kalikan min 4 ya, menjadi ini PD linear tingkat 1 ya. Nah, ini kita selesaikan dengan cara yang sudah kita pelajari. Nah, ketemu P E pangkat 4X sama dengan min X E pangkat 4X ditambah integral ini menjadi 1/4 E pangkat 4X ya. Jadi ini ya. Nah, P-nya ini dikembalikan, jadi P sama dengan min X ditambah 1/4 ditambah C E pangkat min 4X, P-nya diganti
Y pangkat min 4 ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial tadi ya. Penyelesaian umum ya, penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang merupakan PT Bernoulli tadi. Ya, bisa dipahami ini? Ada pertanyaan mungkin untuk proses menyelesaikannya? Silakan kalau ada pertanyaannya. Tidak ada? Tidak ada. Ya, oke. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Oh, ini yang lanjutan tadi ya. Ini contoh kedua. Nah, ini juga kalau kita pindah yang suku terakhir ini ke kanan, ya ini menjadi bentuk seperti ini. Ini jelas merupakan bentuk Bernoulli, PD Bernoulli. Nah, untuk menyelesaikan kalikan Y pangkat min 4 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan Y pangkat min 3 itu sama dengan V. Jadi ada dpdx ya. dpdx ketemu ini ya. Nah, ini karena ini Y pangkat min 4 dpdx, ini bisa dikalikan min sepertiga ya. Sehingga ada Y pangkat min 4 dpdx ini ya. Jadi nanti diganti min sepertiga dpdx. Nah, kita coba teruskan. Oh, ini enggak ada ya. Ya, coba dicoret-coret teruskan ya. Ini lanjutannya apa yang tadi yang di atas tadi. Oh iya, ini ya tadi ya. Hmm. Setelah disubstitusi ini ya, tadi kebalik ini ya gambarnya ya. Slide-nya kebalik. Ya, jadi penyelesaiannya menjadi ini ya. V sama dengan min setengah ditambah C pangkat min 3X kuadrat. Nah, V-nya diganti apa tadi? V-nya adalah seper Y pangkat 3 ya. Nah, seper Y pangkat 3 sama dengan min setengah ditambah C pangkat min 3X kuadrat ya. Ya. Ya, ini ya penyelesaian akhirnya ya. Jadi ini soal nomor 2 ini tadi penyelesaiannya ini. Jadi ini kebalik ya. Jadi balik ke atas lagi. Nah, ini kemungkinan yang kedua kalau persamaan diferensialnya ini. Nah, kalau ini lebih mudah ya karena sudah membentuk ini V-nya adalah FY ya. Jadi kalau V-nya diganti FY ini menjadi dpdx-nya kan F aksen Y dx ya. Jadi langsung substitusi sudah langsung membentuk PD linear. Jadi bentuk yang kedua ini lebih mudah ya. Setelah substitusi langsung terbentuk PD linear. Ini contohnya seperti ini. Ya, jadi sinus Y dx sama dengan cos X 2 cos Y dikurang sin kuadrat X ya. Jadi ini kalau dikalikan kan ada 2 cos Y di sini. Kan cos X kali 2 cos Y. Nah, ini dipindah ke ruas kiri ya. Nah, ruas kanannya X semua variabelnya. Yang ini ada cos Y ya. Nah, kalau cos Y ini diganti dengan V ya, nanti turunan dpdx itu menjadi min sin Y dx ya. Nah, ini adanya plus sin Y dx. Jadi ini cuma berbeda ada min 1, jadi dikalikan min 1 saja ya. Kalikan min 1 berarti menjadi d min dpdx ya. Nah, jadi disubstitusi sin Y dx menjadi min dpdx ini dikurangi 2 cos X, cos Y-nya jadi V ya. Sama dengan luas kanalnya tetap. Nah, ini merupakan PD tingkat 1, PD linear tingkat 1 ya.
Ini karena ada negatif semua bisa dikalikan negatif 1 ya. Jadi hasilnya ini. Nah baru ini diselesaikan dengan cara PD linear. Jadi P kali E pangkat integral 2 cos X ya, dx. Sama dengan integral dari E pangkat integral 2 cos X dx dikalikan cos X sin kuadrat X dx ditambah C ya. Jadi ini ya. Jadi PD linear penyelesaiannya seperti ini ya. Rumusnya ya kita sudah hafal. Nah kemudian ini diintegralkan. Nah untuk mengintegralkan ini merupakan pengintegralan parsial ya ini. Jadi kalau diferensial dari E pangkat 2 sin X kan menjadi E pangkat 2 sin X kali 2 cos X ya. Nah ini ada cos X ya. 2 cos X dx. Ini ada cos X dx. Jadi setengahnya. Di setengah integral sin kuadrat X D dari E pangkat min sin X ya. Jadi ini integral UdV ya. UdV. Dan U kali V dikurangi integral V du ya. Jadi menjadi ini. Dua suku ini. Karena pengintegralan parsial ya. Jadi ini yang depan ini U kali V. Ini min setengah integral V du. Nah, jadi D dari sin kuadrat X ya. U-nya kan sin kuadrat X. Du menjadi 2 sin X cos X dx ya. Ditambah C ya. Jadi muncul C. Nah kemudian ini harus dibuat parsial lagi. Ya, ada parsial lagi di sini. Jadi min setengah integral sin X D dari E pangkat 2 sin X ya. Karena ada cos X dx ini, 2 cos X dx. Nah, jadi ini U dV lagi. Jadi U kali V dikurangi integral V du. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi jadi 3 suku ya. Suku yang ketiga ini bisa langsung diintegralkan. Karena kan kalau U-nya sin 2 sin X ya, maka DU-nya 2 cos X dx. Ini cos X dx diberi kalikan setengah lagi ya, menjadi seperempat ya. Jadi seperempat E pangkat 2 sin X. Nah, ini sudah selesai ya integralnya ya. Nah, karena tadi ada V, V-nya harus dikembalikan. V-nya adalah cos Y, sehingga penyelesaian umum yang kita peroleh adalah bentuk yang terakhir. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya. Oke, lanjut. Ini jadi contoh yang bagian kedua ya. Yang PD berbentuk ini ya tadi ya. Jadi pasangannya ada FJ di depannya PX ya. Kemudian turunan dari FJ terhadap X kan menjadi F aksen J di DX. Jadi nanti kalau ini P yang depannya ini menjadi DPTX ya. Jadi menjadi PD linear ya. Jadi pemisalannya lebih mudah ya, sudah kelihatan jelas ya. Nah, untuk yang berikutnya ada pemisalan yang bentuk lain ya. Yang di sini ya kita tidak bisa memastikan ya apa transformasi yang kita pilih ya, pemisalan yang kita pilih. Jadi kita harus bisa melihat bentuk-bentuk yang ada di situ yang kelihatan mengganggu itu bentuk yang mana, kemudian dicoba dimisalkan ke variabel lainnya. Yang pertama ada contoh seperti ini. X dx min Y ditambah 3 X pangkat 3Y min X pangkat 4 ya. Jadi kalau kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, di sini muncul bentuk ini ya.
Jadi ini dibagi E kuadrat ya, supaya satu kelompok ini menjadi diferensial dari Y per X ya. Nah, di sini ada Y per X ya. Jadi ini kalau Y per X-nya V, ini menjadi diferensial dari Y per X ya. Nah, sehingga kalau ini dimisalkan V sama dengan Y per X ya, maka dV menjadi X dy menjadi X dibagi E kuadrat. Nah, ini sama dengan yang ini. Jadi ini menjadi dV ditambah 3 E kuadrat V dx dikurangi E kuadrat dx ya. Ya, jadi pemisalan Y sama dengan V sama dengan Y per X ini karena melihat bentuk yang ini. Jadi kalau ini Y per X saya ganti V, kemudian ini cocok sekali dengan dV ya, sehingga kita bisa gunakan di sini. Setelah disubstitusi menjadi PD linear ya. Kemudian diselesaikan dengan cara PD linear. Ya, jadi PX-nya adalah 3E kuadrat, GX-nya E kuadrat. Nah, jadi menjadi seperti ini. Terakhir adalah dikembalikan ya, kembalikan V-nya menjadi Y per X ya, disubstitusi. Nah, jadi penyelesaian umum yang kita peroleh adalah Y sama dengan sepertiga X ditambah C X E pangkat min X pangkat 3 ya. Sambil dicoret-coret sendiri ya. Ini saya nggak bisa sambil mencoret-coret ya penjelasannya, tapi ya Anda bisa coret-coret sendiri ya di kertas ya. Nah, jadi ini contohnya sudah habis ya. Nah, kemudian untuk soal bahan diskusinya, pertemuan ke-6 ya. Bahan diskusinya, ya nanti silahkan dicoba ya. Ini untuk yang nomor satu. Nomor satu kan bentuk sederhana ya. PX-nya min 1, GX-nya, oh iya, ini Bernoulli ya, Bernoulli. Yang contoh A ini Bernoulli, ada Y kuadrat di sini. Jadi prosesnya dikalikan Y pangkat min 2 dulu, kemudian nanti dimisalkan V-nya sama dengan Y pangkat min 1 ya, dan seterusnya. Kemudian nomor B, ini bisa dibagi dx ya, menjadi X dy dx ditambah Y sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 6. Kemudian dibagi X menjadi Y per X, Y per X sama dengan X kuadrat Y pangkat 6 ya, itu menjadi PD Bernoulli ya, PD Bernoulli. Jadi diproses lagi penyelesaiannya dengan cara yang tadi ya. Nah, bagian C ini bentuknya menjadi ada dx, ada cos Y dx ya, ini 2x sin Y kalau pindah ke kiri kemudian dibagi dengan X kuadrat ya. Jadi min 2 per X sin Y sama dengan min 1 ya. Nah, berarti sin Y-nya dimisalkan dengan P ya. dV menjadi dvx, dvdx-nya menjadi cos Y dx.
Jadi ada bentuk yang sama. Jadi ini merupakan bentuk yang kedua ya. Jadi ada F aksen Y titik X ditambah F Y P sama dengan GX ya. Jadi itu bentuk yang kedua ya. Jadi kalau tadi dari contoh-contoh tadi yang nomor A dan B itu masuk ke bagian pertama ya. PD Bernoulli. Kemudian yang C ini contoh bagian kedua. Nah, ini yang untuk bahan diskusi nanti silahkan diselesaikan ya satu persatu aja mungkin ya satu orang mengerjakan satu kemudian diposting di forum diskusi yang lain boleh memberi komentar ya, kalau ada kekurangan. Nah kemudian tugas individu. Nah ini tugas individu pertemuan ke-6. Nah ini ada dua ya, ada dua tugas individu ya, ada sin Y dx, ada cos Y di situ ya. Tapi cos Y-nya ada cos Y dikurangi X cos kuadrat Y ya. Ya, jadi silakan dicari pemisalannya seperti apa sehingga ini menjadi PD linear ya. Kemudian yang nomor B ini juga pemisalannya harus dilihat ya. Jadi yang tugas individu ini masuk ke yang bagian ketiga ya. Jadi bagian pertama, kedua tadi masuk di forum diskusi ya. Kemudian yang tugas individu ini di bagian yang terakhir ya. Jadi transformasi yang harus kita lihat bentuknya ya sehingga dari bentuk yang ada ya, yang mana yang cocok ya untuk dimisalkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi nanti ini coba didiskusikan untuk yang bahan diskusi, kemudian tugas individu silakan dikerjakan masing-masing ya. Jadi untuk LMS-nya ini saya setting di tugas individunya. Tugas pertemuan 6 ya. Ya, ini saya ubah untuk deadline-nya ya, saya ubah dulu. Sekarang tanggal 12 salah 12 ya. 12 Oktober 23. Deadline berarti 12 tambah 7 ya. 19 ya. 19 Oktober
Ya, oke ya. Untuk belajar selanjutnya silakan dilanjut di LMS saja ya, karena di suasananya masih eh, tidak mendukung ya. Ini acara di dalam sudah, ini udah sesi satu sudah selesai, ini udah mau break dulu ya. Jadi untuk kuliahnya ini saya tutup aja ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Berarti apa materi tujuhnya belajar di LMS ya Pak? Ya, ya. Jadi silakan dilanjut forum di forum diskusi ya untuk latihan soal-soal yang tadi di bahan diskusi. Kemudian untuk tugas individu silakan dikerjakan masing-masing ya. Untuk diposting ya paling lambat minggu depan ya. Ya, kemudian ada pertemuan ke-7 berarti nanti kita bicarakan ya minggu depan kapan kita akan laksanakan pertemuan 7 ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.